tes pack. Cek saldo. Kenapa ya? Wis banter ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. What a wonderful night. Wow, what an amazing night. Ini Pak Bos nggak di sini nih, saya nggak ditanya-tanya. Biasanya saya dibeli, diteranjangi gitu. Dan ini enggak ya, saya suruh ngomong sendiri, kayak orang edan. Luar biasa. Ngomongnya nanti Pak. Nanti kalau radiasinya sudah mulai masuk. Saya malam ini mau ngapain ini? Saya malu loh sama Bu Susi, sama Bu bapak-bapak senior, Bu. Kalau saya mau memberikan apa ya nasihat, nasihat apa? Saya merasa kayak Muyai Segoro lah, gitu kan. Saya tak mohon izin nak nyemangati lari-lari mawon nih Pak Bu nih. Kita semangati, kita burning ya, kita trigger, kita nyalakan lilin semangat di hati mereka dengan kata-kata yang clear in the sky. Jadi adik-adik disiapin ya, brainnya itu disiapin untuk menerima radiasi ilmu dari Pandul ya. Yang belum kenal Huayan, siapa sih Pandul itu? Kayaknya sudah pada tahu lah, sudah pada tahu ya. Subhan, saya itu nama asli unknown Bu, unknown. Tidak diketahui nama asli saya. Saya lahirnya itu di mana? Itu juga tidak jelas karena dulu saya didownload oleh bapak saya. Waktu download itu listriknya jelek, jadi tidak sepenuhnya perfect gitu, tidak sempurna. Terus occupation saya, jabatan saya unknown Bu, unknown, tidak diketahui karena saya itu apa ya, secara istilahnya saya itu living atau hidup dalam kondisi secret of the secret, rahasianya rahasia. Saya itu ya, bisa dibilang FBI style, gitu, CIA, Bank Indonesia, tinggi, in the sky. Kemudian qualification saya, pendidikan saya itu kalau di dalam piramida of the school gitu ya, piramida sekolah itu saya berada di top most up, always up, continue up, pokoknya itu top gitu. Saya di sana sendirian. Tidak ada yang bisa mengajari saya, tidak ada. Jadi saya itu mengajari diri saya sendiri gitu, di atas itu. Saya di atas itu lingu gitu. Pendidikan saya ya begitulah, begitu. Kemudian awardnya Pak Indul itu banyak, too much gitu, wah banget lah. Ya, international award. Kemudian apalagi negara yang pernah dikunjungi banyak. Norwegia pernah, ke Belanda, ke Italia, ke Jepang, dan lain-lain, cukup banyak. Terus apalagi ya, qualification udah, hobi saya unknown, tidak diketahui. Gender saya, itu undescribable, tidak bisa dideskripsikan gitu. Hanya bisa dibayangkan ya. Begitu. Kemudian kesibukan saya cukup banyak lah ya, cukup banyak. Mostly itu memberikan apa ya, semangat buat adik-adik kayak gitu di university, di sekolah-sekolah kayak gitu, menyemangati pada intinya, memberikan semangat. 2 hari yang lalu saya dari Malang, saya menyemangati adik-adik di Polbangtan Malang.
Politeknik Pembangunan Pertanian. Jadi itu sekilas tentang Ayen, Bu Ayen, tentang Pandun. Oh saya gubuk saya di Muneng. Di Muneng, monggo kalau misalnya Bapak Ibu lagi nyantai mampir, monggo ngopi-ngopi dan beliau, ngopi-ngopi dan Oke, ini today kita kan sudah mendapatkan motivasi tadi dari teman-teman di Wabel. Kita mendapatkan motivasi. Tadi saya sempat menggeremeng di situ dengan adik-adik. Yang pada intinya kita harus salut ya. Really, I do respect to all of you guys. Really, that apa ya? Aura positifnya itu luar biasa sekali untuk bagi kita untuk melihat dari kita bahwa jangan lupa bersyukur pada dasarnya begitu. Jangan lupa bersyukur, kemudian menumbuhkan semangat. Kalau bapak-bapak, ibu bisa, adik-adik pasti jauh lebih bisa, betul? Kalau Pandun bisa, berarti adik-adik jauh lebih bisa. Kok bapak-bapak yang menjawab? Buat adik-adik aja. Kalau saya ngomongin bapak-bapak, ibu, rakwatan. Auranya bedal, Pak, bedal. Yo, bapak, shining, glowing in the sky. Ya loh. Bu Susi tadi cerita ke saya, waduh, saya sempat kaget saya. Ibu Susi cerita tentang kehidupan beliau waktu masih menjadi janda ya, janda. Iya, Bu Susi janda ya? Iya. Pak, tapi kos-kosannya wakil Pak. Selikur kamar. Luar biasa. Itu menjadi motivasi lah buat kita. Malu saya sebenarnya kalau makanya saya akan fokus kepada my brothers, my sisters, kepada adik-adik saya. Oke, right. Now we are talking. Adik-adik, ini rata-rata sekolahnya apa? SMA, SMP, SMA. Sama, oke. Sekarang ini adik-adik ya, kita itu berada pada era digital. That's right, ya. Remember, digital transformation is something that inevitable. Era perubahan digital itu adalah sesuatu yang kita tidak bisa lari dari itu. Mau tidak mau kita akan absorb itu, kita akan mengalami itu, dan itu menjadi salah satu karakter dari Society 5.0. Ini bahasanya ketinggian nggak? Ketinggian nggak? Enggak ya. Semua lah. Anak-anak milenial kan luar biasa. Ya, generation Z ini kan, Zers. Jadi begitu. Apa yang ada di hadapan adik-adik dengan adanya transformasi digital ini? What is in front of you? Di situ ada makhluk, ada binatang yang namanya challenge. Itulah challenges ya, tantangan, obstacle, rintangan itu yang ada di hadapan adik-adik. So what to do, what we have to do, apa yang harus kita lakukan? Adik-adik harus mempunyai super idea. Chelsea, you have to remember this. You have to have super idea. Ide-ide cerdas, ide-ide yang smart, ide-ide smart, ide-ide yang dahsyat. Hidup jangan hanya mengalir, guysku. Ya, brother, mbak, adik-adik. Hidup jangan hanya mengalir. Nah, kalau hidup cuma mengalir apa adanya, akeh tunggale. Tapi kita harus hidup mengalir dengan dahsyat. Itu harus. Caranya bagaimana? Salah satunya dengan mempunyai super idea. Super idea itu bisa didapatkan dari mana? Dari mana? Ada 4 kunci. There are 4 key to get super idea. Super idea mostly biasanya itu malah dari kejadian-kejadian kecil yang ada di hadapan kita. Justru itulah yang bisa menjadi super idea. Apa yang harus dilakukan? Pertama, you have to have a problem. Kita harus mempunyai masalah, kita harus mempunyai problem.
maka kita akan mendapatkan super idea. Mau tak kasih contoh. Tahu Richard Branson? Ada yang pernah dengar Richard Branson? Richard Branson itu yang itu loh, owner Virgin Group. Very high in the sky. Dia itu pada someday dia itu stranded itu apa ya, terbengkalai di bandara gara-gara pesawatnya di cancel. Gara-gara pesawatnya di cancel. Dia mengalami problem itu. Apa yang dia lakukan? Dia telepon itu apa namanya maskapai. Kemudian dia charter itu pesawat, dia jual tiket ke orang-orang yang kena problem juga, cancel, dan dia mendapatkan untung dari situ. Dan dari situ lahirlah Virgin Airlines, itu Atlantic Virgin Airlines, luar biasa. Itu sebagai contoh. Kemudian contoh lain, tahu ini apa, Woko Channel, Woko Channel yang di Kediri itu, ya, yang lucu-lucu itu. Dia mengalami problem, dia itu grup elektron. Dia mengalami problemnya apa? Ketika COVID dia tidak bisa manggung. Apa yang dia lakukan? Membuat video, diupload di YouTube. Sekarang yang melihat jutaan, setiap 3 hari itu bisa 3 juta, 4 juta, luar biasa. Jadi dengan adanya problem, maka kita akan timbul super idea seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah dengan kita listen, dengan kita mendengarkan. Guysku, my brother, my sisters, our ears, ini telinga kita, ini adalah wifi for idea. Ya, telinga kita itu adalah wifi untuk ide-ide cerdas. Gunakan itu. Karena banyak sekali orang-orang yang hanya dengan mendengarkan suatu permasalahan orang, pengalaman hidup orang, dan situ timbul ide cerdas. Mantap. Yang ketiga itu adalah dengan melihat. Dengan melihat itu apa, Luk? Karena IQ itu kadang lebih hebat daripada IQ. Kadang itu lebih hebat daripada IQ. Gunakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan berupa mata untuk melihat problem orang, pengalaman hidup orang, cerita orang. Dari situ akan timbul super idea dalam kehidupan kita. Yang keempat apa? Catat ide-ide kecil. Pandul itu banyak sekali mendapatkan ide itu ketika lagi di ruang serius. Tahu ruang serius? Kamar mandi. Itu harus serius, Pak. Kalau nggak serius, kocar kacir, Pak. Benar itu. Jadi kita harus serius, kita harus full concentration, gitu. Kita harus fokus. Karena jatuhnya itu, drop zone-nya itu harus kita perhatikan. Karena itu kan kecepatan cahaya. Ya. Jadi di ruang fokus itu kadang kita mendapatkan ide. Segera catat ide-ide kecil kita. Tahu itu Gary siapa ya namanya? Aduh, agak sedikit forget. Gary. Dia itu ketika dia bangun, coba nanti dicari ya di Google. Ketika dia lagi bangun, dia mendapatkan ide. Bagaimana sih kalau misalnya semua link yang ada di internet itu dimasukkan ke dalam sebuah website, kemudian semua orang mengakses itu, dan dari situlah, my brother, lahirnya Google. Google itu lahirnya dari situ. Nanti dicari namanya, saya forget ya. Dia teman tapi teman lama sama saya. Penemu Google itu. Jadi itu, ya, adik-adik harus mempunyai super idea yang bisa didapatkan dari situ, dari hal-hal kecil. Ya, Chelsea, ya, are you ready for that? Nah, nggak tahu kenapa ini. Ya, enak saja. Oke. Kemudian adik-adik, untuk bisa mendapatkan super idea, sudah saya jelaskan tadi. Sekarang kita harus merubah apa itu mindset. Kita akan bicara mindset. Di era transformasi digital ini,
Kalau adik-adik mau apa yang namanya ya, supaya bisa mendapatkan manfaat terbaik dari teknologi, adik-adik harus absorb itu, adik-adik harus mengekspresikan, adik-adik harus terekspos. Kalau zaman dulu tadi disebut oleh Mas siapa tadi ya, zaman dulu mungkin kalau melamar pekerjaan itu kan direct ya, datang ke kantor, melamar dan lain sebagainya. Maybe in the future it's not gonna be like that anymore. Di kemudian hari tidak akan seperti itu. Sekarang ini udah zamannya metaverse. Orang itu kantor itu sudah not important anymore sekarang ini. Sudah tidak begitu penting. Sekarang ini kebanyakan sudah paperless. Seperti itu kan? Sudah paperless itu maksudnya tidak banyak menggunakan kertas. Jadi kita harus bisa menggunakan itu. Kita harus bisa terekspos. Kita harus bisa mengekspos diri kita. Kita harus gadget minded, adik-adik ya, gadget minded. Tapi lihat-lihat dulu, jangan cuma ngeliatin yang Japanese atau apa gitu, jangan ya, jangan. Data dipakai kayak gitu, ngeliatnya Japanese, ngeliatnya hamster, kayak gitu, jangan ya. Sesekali aja. Tapi please no. Ada something yang bisa kita ambil positifnya dari internet, ya. Harus begitu. Kemudian kita bicara exposure. Kalau kita bicara exposure, kita bicara tentang konten kreator. Ini ada mindsetnya. Mindset dari seorang konten kreator itu apa? Kayak Pak Andul ini kan, Pak Andul kan konten kreator. Mindsetnya apa? Ini yang pertama, remember this one. Everything is content. Segala sesuatu itu adalah konten. Dan everyone is content creator. Dan semua orang itu adalah content creator. Ini moto, ya toh, membuat video itu selfie, kemudian kita apa namanya, kita publish. Itu kan apa ya? Content creator. Kita itu konten, baik misalnya mau membuat vlog, membuat blog, seperti itu. Itu adalah content creator. Mindsetnya adalah everything is content and everyone is content creator. Bagaimana supaya kita itu bisa mendapatkan, kita itu bisa menjadi sumber ide, ya. We are apa ya, inspiration, menjadi inspiration bagi orang. Jadi sudah bukan waktunya kita pergi ke suatu tempat berpikir untuk mencari ide. No, bukan seperti itu. Tapi kita melihat apa yang ada di sekitar kita, itu bisa menjadi sebuah konten. Ingat ini, cara melihatnya yang paling mudah untuk melihat bahwa something itu konten apa tidak adalah dengan cara melihat manfaatnya. Ini bermanfaat atau tidak. Kalau ini kita berikan untuk orang lain, kita share ke orang lain, minimum membuat senyum, membuat tertawa, seperti itu. That's it, simple. Lihat manfaatnya. Begitu ya guys, itu ya adik-adik ya. Itu content creator mindset. Kemudian kita akan bicara tentang kesuksesan. Adik-adik, tantangan di masa yang akan datang itu akan jauh lebih berat. Karena tantangan itu bukan lagi kita dengan teman sekampung, teman satu kecamatan, satu kabupaten, satu Indonesia, no. Tapi nanti ini kita akan berhadapan langsung dengan orang-orang yang dari luar negeri, dari internasional, gitu. Dari Madura itu masih jauh, gitu. Luar negeri. Kita itu akan bersaing dengan mereka. Di zaman depan itu kita itu menjadi nomaden. Kita tidak akan tinggal di suatu tempat. Kita bisa berada dimanapun untuk bisa melakukan pekerjaan apapun. Itu akan seperti itu. Jadi, harus adaptasi dengan kondisi itu. Asli. Jadi dengan tantangan yang seperti itu, apakah kita itu hanya leha-leha, hanya generasi rebahan, santai-santai? No my brother, no. Kita harus bangkit,
kita harus semangat, kita harus adaptasi dengan lingkungan. Manusia itu paling mudah untuk beradaptasi dengan teknologi, terutama ya, dengan teknologi. Indonesia itu tidak katrok loh dengan teknologi, bahkan Indonesia itu agak lebih. Orang Indonesia as per 2019 ya, di tahun 2019 kita itu rata-rata menghabiskan 9 jam per hari untuk connect dengan internet. Yang paling tinggi kalau tidak salah Filipina sampai 11 jam per hari. Kemudian exposure kita terhadap internet, kita connect dengan internet itu kita itu bahkan melebihi dari jumlah penduduk Indonesia. Karena orang punya 2 koneksi, 3 koneksi seperti itu. Kita tidak katrok, tapi ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan. Karena di internet itu ada 2 hal, brother, sisters, ada 2 hal, positif dan negatif. Bisa positif, ya bisa mengambil manfaatnya, negatifnya juga banyak. Makanya kita perlu literasi digital, kemampuan kita terhadap digital. Literasi digital itu ada 4 pilar yang harus kita kuasai, baik itu mengenai sistem keamanan, baik itu digital ethics, digital culture, banyak sekali yang mesti diperhatikan. Jadi begitu. Kemudian untuk bisa sukses, my brother, ini mungkin saya tidak banyak, saya malu sama Bu Susi ya. Malu kalau saya ngomong banyak-banyak. Sedikit lagi, ada yang namanya 2% mindset. Sudah ada yang pernah dengar 2% mindset? Ingat ini ya brother, munggah no brother ya. Ini ya, 2% mindset. Ingat adik-adik, kita tidak akan pernah sukses kalau kita berada pada comfort zone. Ingat, kita tidak akan pernah sukses kalau kita berada pada comfort zone. Pasti. Karena yang namanya progress, namanya development is only happen outside the comfort zone. 80% populasi dunia ini, dan dunia itu orang berada pada area comfort zone. Itu yang harus kita hindari. Kalau you mau sukses, my brother, my sister, mau sukses harus keluar dari zona nyaman, keluar dari comfort zone. Itulah mindset yang ada di pikiran orang sukses yang hanya sekitar 2%. Mindsetnya apa? Banyak sekali. Nanti dicari di internet. Ingat itu, 2% mindset, 2% mindset. Pelajari itu, tanamkan dalam hati, dalam pikiran. Karena itu, in my opinion, that is one of the most important. Jadi biar kita tahu mindsetnya orang sukses itu seperti apa. Mereka itu go for dreams. Mereka itu apa yang mengejar mimpi. Not only setting for rest, setting mereka itu tinggi seperti itu. Itulah yang dinamakan 2% mindset. Nanti dicari ya, nanti dicari. Insya Allah itu akan membawa perubahan dalam diri kita, membawa perubahan dalam diri kita. Jadi begitu, adik-adik. Ini mohon maaf nih Pak Bu, boten saya menggurui tidak. Ini sharing aja. Pak Andul itu rumahnya Muneng. Kalau misalnya malam mau ngopi, mau discuss, whatever it is, silahkan datang. Info dulu. Nomor telepon Pak Andul itu 0821 4343 7878. Mudah diingat. 0821 4343 7878. Itu nomornya Pak. Silakan adik, terutama adik, nah ibu-ibu mau bawa jajan. Bu Susi mau teman bawa kakak tunang nggak apa-apa. Menggali apa toh Bu? Saya punya isak dulu Bu.
Ya anak-anak nanti semangatnya beda Bu. Harusnya bapak-bapak ini minggir dulu gitu. Biar saya itu bisa meluncur anak-anak ini. Ya bisa gojlok. Coba terus bilang aku sopo. Jadi begitu. Jadi begitu ya adik-adikku ya. Bisa ya. Tadi yang Pak Andul katakan tadi itu kunci-kunci sebenarnya. Kunci-kunci. Itu tadi ya. 2% mindset, kemudian super ideal mindset. Itu yang harus dilihat ya. Harus dilihat. Dan jadi begini. Dalam kehidupan itu bolehlah ya, seperti yang dikatakan oleh Mbak dan Mas kita tadi itu di Babel. Orang boleh meremehkan diri kita. You can mock me atau meremehkan diri saya, silakan. There's no issue. Tapi adik-adik jangan pernah meremehkan diri kita sendiri. No way. Flop. Jangan. Why? Kenapa? Karena kita tidak tahu sampai di mana sih kehebatan diri kita itu. Trust me. Each one of you is unique. Each one of you are special. Anda itu spesial. Anda itu unik. Anda itu punya potensi. Apa nggak malu dengan ini tadi? Our brothers. Apa nggak malu? Mereka masih punya semangat. Mereka masih mengerjakan something. Apa kita hanya generasi rebahan, santai-santai, manut apa ibuin, jalur apa ibuin? No. Harus cerdas, ya. Harus dipantik, harus disemangati diri. Jangan pernah meremehkan diri kita, karena kita tidak tahu seberapa hebatnya diri kita itu. Pak Andul dengan wajah yang shining, glowing in the sky ini, yang ganteng ini, minimalis damput nih Pak ini. Wah, kena ya aku, damput nih Pak ini. Ini wajah minimalis ya. Kayaknya good idea. Mohon izin nanti ini saya pakai Pak. Saya pakai di. Amin. Nanti ini akan saya gunakan untuk lecture-lecturenya Pak Andul. Terima kasih. Ini good idea dari bapaknya. Wajah minimalis. Ya, bagi kita yang punya wajah minimalis seperti Pak Andul, apa nyangka bisa ketemu dengan big general of alien di Jakarta kan? Bisa ketemu dengan gubernur, bisa ngobrol dengan Deddy Corbuzier, dengan orang-orang besar, Parto, Sule, dan lain sebagainya. Saya sudah biasa keluar masuk itu ozon, keluar masuk TV sering. Bahkan saya itu pernah ditawari akan dibuatkan program khusus untuk Andul waktu di Net TV. Karena saya tolak, karena tujuan saya pulang ke Indonesia itu untuk ngomongin ibu Pak aslinya. Ibu saya kebetulan sakit, gitu, sakit kena stroke. Jadi saya ngomongin ibu, makanya saya pulang ke Indonesia. Nah, habis itu saya ditawari lagi selama 1 bulan di acara ini sahur dengan Sule, tapi saya tolak juga. Kemudian saya yaudah Pak dulu VT aja lah di Jakarta gitu seminggu, nanti kita buat beberapa video gitu. Tapi that is not the point. Karena Pak Andul punya tujuan lebih ke arah education. Sebenarnya waktu dibilang sama Bos Musa ini, Pak Andul sini. Tapi ketika saya dibilangin bahwa ini ada anak-anak mudanya Bu, makanya saya mau. Saya Bu biasanya ngomong katakanlah 15 menit itu 5 juta biasanya. 5 juta. Saya ngomong 1 jam, wah bisa banyak. Biasanya saya pernah 5 menit bahkan 12 menit 7,5 juta seperti itu. Tapi karena ini saya melihat anak-anak muda, makanya saya timbul semangat saya. Dan sesuai dengan janjinya Pak Andul ya, waktu di di acaranya Deddy Corbuzier, kalau something which is related to education, I'll do it for free. Makanya untuk kali ini nanti disumbangkan aja untuk acara selanjutnya. Saya melihatnya hanya anak-anak. Saya harus menyemangati anak-anak. Orang lihat tuh Pak. Lah kalah dulu loh Pak.
Lah kos-kosannya selikur Pak. Jadi karena kipas-kipas Bu. Tapi Bu, tapi Pak ya, meskipun sudah ada begitu ya, beliau itu masih mau jualan apa itu pepes ke warung-warung coba seperti itu. Adik-adik malu loh, malu sama Bu Susi, malu, masih muda. Dari duitnya mana? Gue tuh kumpul sama, mana gue tuh diamond. What is this? Cari ide cerdas. Ini tak kasih contoh ya, ada satu anak muda. Sekarang ini kalau saya yakin sebenarnya dia itu menjadi orang terkaya di Madiun. Umurnya sekarang ini sudah mungkin 28 tahun. Tapi dia dari mulai SMA itu sudah apa ya? Sudah mulai berusaha. Dan dia sukses. Dan dia sekarang tidak berada di sini. Dia punya gedung 3 lantai di pusat Jogja. Dia punya gedung di Padang. Tahun 2019 dia memberangkatkan 35.000 orang untuk ada yang holiday, ada yang ini bermacam-macam usahanya. Banyak sekali. Dia punya 56 kantor dan dia itu orang Madiun, orang Kedung Banteng, masih muda, adik-adik. Cino bisa sukses dan itu menjadi apa ya? Menjadi apa sih? Semacam set of example gitu. Menjadi contoh bagi adik-adik. Adik-adik harus bisa. Jadi inilah adik-adik ya. Ini sekalian di momentum apa Hari Pahlawan ya. Di momentum Hari Pahlawan. Yang namanya pahlawan itu apakah seseorang yang mungkin apa sudah terlahir besar, kemudian dia itu apa keturunan orang besar? No. Yang namanya pahlawan itu adalah ordinary individual. Wah, bahasanya. Orang biasa, tapi dia mampu, dia punya semangat, dia itu tahan banting, endure the obstacle, gitu, tahan banting, persevere, itu bahasanya, pucet, persevere, tahan banting. Jadi mereka itu adalah orang-orang biasa, tapi mereka itu tahan banting terhadap tantangan, keep fighting, seperti itu. Selalu semangat, terus semangat, selalu positif. Seperti itu, ya guys, my brother. Tadi saya menyambung yang dikatakan oleh Mas E. Ingat, zaman sudah berubah. Zaman sudah berubah. Adik-adik ini seperti dikatakan tadi, narkoba, ya please no. Alhamdulillah Pak Dul sampai sekarang itu belum pernah namanya minum miras ya. Minum miras itu saya belum pernah by mistake di prank sama teman, itu pun hanya sedikit. Itu kalau in case nya Pak Andul ya, in case nya Pak Andul saya bicara personal. Kemudian yang namanya narkoba yang itu please no, hindari itu pergaulan bebas seperti yang dikatakan tadi. Hati-hati, you know the limit. Ingat, kesalahan kita itu hanya perlu butuh beberapa detik, butuh beberapa menit saja kesalahan, tapi it will ruin our life. Itu akan menghancurkan masa depan kita. Hati-hati gitu. Stay positif, terus senantiasa belajar. Ingat, mindset seseorang itu tidak akan bisa berubah tanpa edukasi. Tidak bisa. There is no shortcut. Tidak ada shortcut untuk merubah mindset. Harus melalui edukasi, belajar. Belajar itu bisa dari mana aja. Sekali lagi, kalau yang punya HP, please, main game okay. We can get something positive from games, but it's not always. Karena banyak sekali waktu kita habis di situ. Gunakan untuk hal-hal yang more positif, ya. Game boleh sebagai ya entertain ourselves, tapi tetap kita harus tahu waktunya. Karena apa? Real life itu ada di situ. Itu tuh real life. Yang ada di sini, that is not the real life. Ya, kayaknya begitu saja ya Bapak ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sekali lagi Bapak Ibu, tidak bermaksud saya tadi menggurui adik-adik, tidak, ya hanya sekedar sharing. Mohon maaf, saya benar-benar malu aslinya
dengan tadi sempat sering ngobrol sama Bu Susi, aslinya sama malu untuk ngobrol seperti ini. Dan terima kasih atas chance-nya yang telah diberikan kepada Pak Andul pada hari ini untuk yang kita kenalan, kita sharing. Nanti please kalau misalnya ada waktu, please come to my town. Please come to my UFO yang ada di Muneng. Monggo ngopi-ngopi, open always 24 hours. Di sana, monggo just info aja dulu gitu. Dan biasanya bawa sesuatu gitu. Kayaknya begitu aja Pak Bos. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tetap semangat ya, brother ya, sisters, terus semangat ya. Chelsea, semangat ya. Chelsea. Chelsea. Oh Chelsea. Iya. Oh namanya Chelsea. Namanya Chelsea. Oke, ini untuk terakhir aja karena sudah terlalu malam. Oh iya, masa malam? Lagi setengah. Maksudnya mereka kemaluan nanti kalau pulang kan harus jalan lagi ya. Oh harus pacaran, harus pacaran. Ini malam minggu loh. Malam minggu makanya. Nah ini pertanyaan aja Pak Andul. Apa itu? Sebetulnya kalau kita lihat untuk perubahan dunia yang terlalu cepat seperti ini, terutama krisis yang juga sekarang melanda. Nah untuk kira-kira untuk usia-usia mereka milenial Gen Z ini apa yang harus mereka lakukan untuk menghadapi ini semua? Mungkin mereka sekolah oke, rutinitas. Tapi buat next, Pak Andul mungkin punya gambaran nanti mereka nanti seperti apa masa depan mereka? It's gonna be totally different right now, really. Ya apa ya, katakanlah ya 10 tahun ke depan, 1 dekade ke depan ini akan totally different. The way of life. Karena apa? Transformasi digital itu melahirkan interconnection and interdependence. Sekarang sudah mulai terasa, ya kan? Interconnection, saling berinteraksi. Kemudian interdependence, saling bergantung, saling menggantung, saling melengkapi, seperti itu. Banyak sekali menggunakan gadget, tapi yang positif ya. Sekali lagi, quote unquote harusnya positif. Jadi kedepannya mau tidak mau kalian akan berada pada dunia seperti itu, dunia metaverse, dunia yang tidak ada lagi boundary, tidak ada limit. Kalian akan berada di situ. Kalian mungkin perusahaannya ada di Amerika sana, tapi kalian bekerja di sini. Kemudian dari situ akan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang hilang karena proses otomasi. Ya, ciri khas dari society 5.0. Ya, semuanya akan banyak sekali otomasi. Makanya di situ dituntut bagi kita mau tidak mau kita harus masuk kok. Boleh kita detox dari dari internet. Boleh sekali waktu ketika kita jenuh dengan internet. Karena gini, kadang tujuan kita internet kan untuk nyari hiburan, kadang ya nyari hiburan. Tapi begitu kita buka, apa yang kita lihat di situ? Ya gaya hedon ya, gaya bermacam-macam. Yang malah membuat kita itu marah. Kemudian news cycles sekarang ini, wow, luar biasa. Itu toksik bagi otak kita. Detox boleh, tapi stay away dari internet, dari digital. That is not good. It will not solve the problem. Karena mau tidak mau kita akan berada di situ. Detox dalam jangka waktu tertentu saja, seperti itu. Jadi sikap kita menghadapi itu mau tidak mau kita harus adaptasi, harus adaptasi. Karena itu adalah something yang tidak bisa kita. Terakhir ya Pak Dil. Ya. Jadi gini, untuk era digital itu kalau teman-teman perhatikan, satu ide muncul di upload atau orang posting, besok itu pasti hitungan detik bahkan menit itu langsung ada ide yang lain yang dipakai untuk orang lain juga, betul ya? Ya contoh misalnya restoran geprek, muncul geprek, nanti berapa menit kemudian ada di kota lain bisnisnya sama, promonya sama, modelnya sama. Nah dengan menghadapi dunia yang terlalu cepat ya ini kita nggak pernah terjadi kan Pak? Iya betul. Bahkan mungkin malah lebih baik kali ya. Kita yang mempunyai original idea, tapi mungkin sama orang sudah dibuat lagi dengan sesuatu yang lebih baik, gitu kan? Dengan additional, sehingga menjadi more interesting, gitu kan? More exciting. Jadi sebenarnya begini, aku tak nambahin sedikit ya. Jadi begini guys, ingat adik-adik ya terutama, tidak ada yang namanya ide original, tidak ada.
yang ada bahwa you adalah yang original. Makanya apa yang harus kita lakukan? Misal kita mendapatkan ide, kita harus memodif itu, membuat sesuatu yang lebih baik, menambahkan ide kita sehingga ide itu menjadi our version, menjadi versi kita seperti itu. Dia dijalankan seperti itu. Jadi tidak ada yang original, tapi yang original adalah diri adik-adik. Potensinya apa, kekuatannya apa, itu dieksplor, itu dikembangkan, itu diekspos, itu diekspresikan. Harus berani melangkah, harus berani melangkah. Mau tidak mau, adik-adik harus mulai belajar untuk berani mengekspresikan diri, ekspresikan diri Anda dalam hal yang positif. Begitu. Jadi betul ya, bahwa langit ini tidak ada yang baru. Semuanya itu modif. Dulu kendaraan itu sudah ada. Sekarang kenapa kendaraannya jadi listrik macam-macam itu cuma modif aja, tapi value-nya tetap sama kendaraan. Hanya versinya zaman sekarang gitu ya. That is the function of the technology. Fungsinya sama, tapi kita ini bagaimana mengemas itu beda gitu, dari yang orang lain punya. Makannya sama, menunya sama, tapi kemasannya bisa beda. Promonya bisa lain, uniknya bisa lain. Nah, itu yang penting gitu ya. Siap, betul. Termasuk kalau ini teman-teman gereja ini kalau pengen tanda kutip persaingan gereja, ya Anda harus pinter-pinter. Mana ada saingannya? Oh, ada. Kayaknya Bu Susi bisa menjelaskan. Kalau Bapak ini ada. Ulasannya supaya lagi deh. Karena ini tadi Pak Rahim. Pak Tim itu yang Pak Laham. Pak Rahim ya. Pak Tim. Namanya unik Pak Tim. Kasih tim gitu ya. Tim Survivor. Tim dari Pak Tim. Luar biasa. Kayaknya mungkin beliau ini bisa menjelaskan gitu ya. Tapi benar ada persaingannya ya. Iya, biasanya kan kita This is the first time I know. Ini pertama kali dari Kalau kalian lihat di YouTube itu kan lihat YouTube itu kan ada yang khotbah di gereja itu kan pilihannya banyak. Tapi kenapa ada satu konten itu yang nonton banyak, yang konten yang lain bisa sedikit Bang? Oh, gitu. Itu juga sama juga sih sebetulnya. Segmentingnya itu, caranya dia menjangkau itu kan ya unik. Ya mau tidak mau Pak Bos, namanya manusia pasti ada fragmentasi. Ya, fragmentasi tahu dong. Fragmentasi itu kalau tempe itu mengalami fragmentasi. Bukan ya? Fragmentasi. Fermentasi itu yang permen. Superman. Siap. Jadi ini kayaknya beliau ini malah sebenarnya lebih layak untuk memberikan pencerahan kepada kita. Ya. Aku penasaran dengan Pak Tim yang Bu Susi. Aku tadi belajar sama Bu Susi. Ya itu diberikan beberapa nasihat. Malah beliau sangat luar biasa. Orang hebatnya Caruban. Oh, orang hebatnya yang bantu kita pasar pesta rakyatnya. Saya salut dari semangatnya. Sudah sepuh gitu ya, janda gitu kan. Tapi luar biasa semangatnya Bu loh. Tadi di sini aja begitu, ya loh. Nah, iya, paling semangat itu. Auranya positif. Jadi membaca aja jangan tadi sampai ke persaingan kita. Ya itu maksudnya gini, jadi memang betul karena ide itu kan bisa ditiru dengan cepat. Jadi kalau kita buka handphone apa yang lagi viral kita bisa tiru. Tapi bagaimana caranya kita ini tetap di follow orang gitu. Nah itu ya. Jadi ide itu boleh ATM amati tiru modifikasi. Tapi jangan lupa memang bagaimana momentum itu tetap dimanfaatkan ya betul. Oke, ya betul. Ya ada momentum, momentumnya harus dijaga, momentumnya. Jadi kecepatan itu kalau misalnya yang pinter fisika, saya nggak pinter fisika sih, cuma ngerti aja. Momentum itu gaya kali jarak, Mas. Iya. Wah. Nah, gaya kali jarak. Momen. Jadi kalau ada kayak bandul itu ada talinya itu kan diayunkan. Nah, seberapa jauh kita tarik itu akan menghancurkan sapi tembok itu kayak bandul itu kan. Itu tergantung dua. Yang pertama jarak, yang kedua bobot. Tuh kalau kita jaraknya modalnya gede, tapi ternyata hidup kita tidak punya kualitas, tidak punya bobot, jangan pikir kita bisa breakthrough gitu. Nah, jadi itu tergantung itu juga ada kombinasi antara kecepatan, jarak plus bobot itu sendiri. Nah kalau bobot itu education tadi, jadi belajar ngupgrade. Kalau yang di gereja WL-nya jomono-mono tak, lagunya ya belajar lagu yang baru, gaya yang baru, model yang baru,
cara musik yang baru, betul ya Pak Tim ya, itu paling kreatif Pak Tim itu. Siji lo betul dulu. Itu tadi kan? Nah itu luar biasa. Asik, enak. asik. Oke, itu aja. Terima kasih Pak Dul Oke. kehadirannya. Last word for my brothers and Closing sisters. session. Adik-adik, apa yang Pak Dul harapkan? Kenapa Pak Dul mau datang hari ini? Padahal nggak dibayar. Ya Pak Dul mau. Kenapa? Apa yang Pak Dul harapkan? Adik-adikku, Pak Dul mengharapkan kalian itu menjadi matahari-matahari kecil. Really, I hope someday each one of you itu bisa menjadi matahari-matahari kecil yang bersinar dengan warna adik-adik sendiri, shining in your own color. Ya. Yang kedua, ingat ini, Pak Dul yang seperti ini